Ini kameramen tebar pesona ini mah. Intra nyelonong be lewat lagi nangkon alon-alon kecantel kok. Lu gue malah tuh perlak be nganti. Wis ngene nyoti nganti miring-miring barengan iki. Lanjut. Tapi nyatanya orang tua kita sudah mengajarkan ilmu tasawuf yang begitu tinggi. Contoh, orang tua kita bilang sama anaknya, anu neng, ulah ngadiukan bantal. Soalnya nek ngadiukan bantal nanti bujur nabi sulen sih. Nek duit cash belanjane nang Alfamart, tapi nek utang ring warunge tanggane. Tambah lagi ditiliki disit kenyung nyawer pire. Sawer maning. Kelas aku nyawer rebana 1.000 ya ra pantes. Orang gajiku aja sebulan nama amplop saya sepanggung gedean punya saya. Kok nyawer rebana kurmung 1 sawer maning. Nek ora melu nyawer rasa melu ku campur. Gimana Pak? Ku nyawer ke jadi tukang palak sampean. Jadi Pak sekarang udah nggak ada bengkok Pak, udah diganti gaji Pak. Ya Allah, Pak udah berapa periode Pak? 3 periode dari wajahnya belum balik modal Pak. Bapak mah. Maaf ya Bu. Jadi kalau udah 3 periode udah nggak bisa nyalon ke lagi dong. Ya nggak apa-apa, besok nyalon Bupati Pangandaran saya wakilnya. Salu ala Nabi Muhammad. Hatur nuhun Pak. Anu apa tadi balasik apa? Rampak balasik ngiringin saya sampai jam 1. Kembali deh tadi sampai aman nih lupa ya saya. Oh iya gara-gara ibu sih. Mulane nek ana wong ngomong ke jadi tabraki disit. Kelalen jerene. Pinter nggone alasan kelalen katanya. Namanya mati, datangnya tidak disangka, tidak terduga. Yang umpamanya giginya tos ompong, rambutnya tos bodas, nggak usah kecil hati ibu. Namanya mati nggak pandang umur. Orang yang ngompong aja yang tua wis tukluk melakukan angel bekadang melora mati. Sing enom lembe jogging lari pagi sorenya diantar kuburan juga banyak. Betul? Karena Allah akan mencabut nyawa kita disesuaikan dengan kebiasaan. Biasanya maksiat udah ditarik panjang umurnya tetap gak mau tobat, mati nih pas lagi ngerumus togel. Na'udzubillahi min. Tapi yang biasanya ibadah dia Allah ambil pas lagi ibadah. Yang biasanya sholat jamaah dipundut pas lagi sholat jamaah. Yang biasa seman Quran dipundut pas lagi tadarus Quran. Yang senang baca sholawat dipundut pas lagi baca sholawat. Yang biasa zikir diambilnya pas lagi baca zikir. Yang biasa ngelakoni puasa sunnah diambilnya pas lagi puasa sunnah. Yang biasa ceramah matinya sambil matine karo ceramah. Ya apik sih. Tapi kan eman urung duwe rabi. Wis payu laki entah durung payu laki, ternyata masalah mati datangnya tidak disangka, tidak terduga. Maka kita orang tua paham pisan Bu, wong tua hiji bisa ngrumat anak salapan, tapi anak salapan belum tentu bisa ngurmat wong tua hiji. Betul? Soalnya begini Bu, ketika malaikat Jibril mendatangi Kanjeng Nabi, silakan urip. Kita kan mau kenang kene gara-gara gigi.
urip sakepenakmu, urip sak senengmu, tapi kelingan enggal lawase bakal lari mati. Mau cinta ke dunia ini silakan, mau cinta ke anakmu monggo, mau cinta ke harta, mau cinta ke istri silakan. Tapi secinta-cintanya kita ke dalam harta dan dunia mesti enggal lawase bakalan pisah. Cintanya orang tua kepada anak mesti enggal lawase pisah. Subhanallah kecantol Pak. Tukang syuting gara-gara nyoting mumpuni sampai nggak konsentrasi. Ya alhamdulillah beginilah resikonya dadi wong ayu. Ibu ketawanya nggak terima banget. Aman ya Pak? Udah nggak kecandel-candel lagi kan ya Pak? Ya Allah, bukan panjenengan yang salah, emang tongkatnya aja begitu. Kembali lagi, sak senang-senangnya orang tua terhadap anak mesti bakal pisah. Anak payu rapi ataupun orang tua yang meninggal ataupun kita yang akan ditinggalkan anak. Maka di dalam Sarah Sulamut Taufik dijelaskan bahwa kalau orang tua wafat meninggal dunia kok masih ninggal utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, ninggalin wasiat atau nazar. Yang ketiga, pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, maka warisannya belum bisa dibagi. Saya ulang nih biar ngisor wit pelem orang ngantuk nih. Soalnya di handap na pohon enggak, itu khawatirnya jenengan enggak fokus, padahal saya serius nih. Ngantuk nikmat, tapi kan kalau ngantuk kan kebangetan. Gedang klutuk godongnya sengkleh, wong ngantuk bibir nandob. Gedang klutuk dipangan ular, wong ngantuk mangap karo. Paham bener jenengan? Di dalam Sulamut Taufik dijelaskan di dalam sarahnya, kalau orang tuanya wafat masih meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, ninggalin wasiat atau nazar. Yang ketiga, pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, kok ahli warisnya memaksa supaya warisan orang tuanya dibagi, maka ahli warisnya sama halnya makan duit riba. Selembut itu tapi ya keras. Anak-anak kita zaman sekarang ini taunya dananya mengerti kalau orang tuanya mati ya warisannya dibagi. Ayo orang sini begitu. Ayo. Hanya gara-gara rebutan warisan, kalau sedulur kandung nanti ora takun-takunan tahun-tahunan. Hanya gara-gara rebutan warisan, kalau sedulur kandung ketemu di jalan plengos-plengosan. Ayo orang sini begitu. Ayo. Mana orangnya angkat? Maka aturan di dalam kitab Sulamut Taufik, kalau orang tuanya sugih, benghar. Lesanya belum fasih ibu. Ya punten banget, benghar. Orang tuanya pernah sugih nih, sehat finansialnya, sehat badannya, cukup hartanya, tapi sampai wafat belum berangkat haji. Maka ahli warisnya ketika mau ngebagi warisan harus ngambil dana dari duit warisan terlebih dahulu untuk membadalkan haji orang tuanya, baru warisannya bisa dibagi. Itu begitu aturan di dalam Sulamut Taufik bagi nusugi, bagi yang ninggalin warisan kok sampai wafat orang tuanya dulu hidupnya pernah sugih belum berangkat haji, maka sebelum warisannya dibagi ambillah dana dari duit warisan untuk biaya badal haji terlebih dahulu untuk orang tua, baru warisannya dibagi. Soalnya walaupun warisannya banyak tapi sangkut paut almarhum orang tuanya belum diberesi terlebih dahulu, warisannya nggak mungkin barokah. Walaupun warisannya bisa buat 7 turunan, tapi almarhum orang tuanya masih punya sangkutan kok belum diberesi terlebih dahulu,
maka warisannya nggak mungkin barokah. Turunan pertama baru hamil, bayinya belum lahir aja warisan entek. Karena tiap hari gue masang slot, boy. Slot itu namanya judi, tapi diperhalus namanya slot mas sekarang. Kalau dulu kan kasar judinya, di pos kamling. Sambil megang kitab Toret ditata digeret. Bunyinya teplek. Ta kasut. Teplek ta bedor. Teplek ta kenci. Teplek ta cingik. Bapak-bapak di pinggir empang ngebatin, kok mumpuni apal ya? Kiai dilawan. Ya lah ngajinya kayak lagi piknik tamasya ya Pak ya. Sambil di pinggir empang. Pancingnya nggak ada nih Pak. Alhamdulillah ikut senang. Memang pengajian itu disebut tamannya surga. Karena majelis ta'lim, majelis zikir, majelis sholawat disebut tamannya surga. Maka yang di sini di tengah ibu-ibu semua, di sebelah sana bapak-bapak. Alhamdulillah. Walaupun demikian ada juga ibu-ibu di tengah bapak-bapak, bapak-bapak di tengah ibu-ibu. Tuh pinter tuh. Kalau ada bapak-bapak di pinggirannya kanan kirinya ibu-ibu, ini betul taman surga. Soalnya bapak nengok kanan kiri, wah bidadari semua nih. Pinter milih duduknya si bapak mah. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka di dalam kitab namanya Qatrul Ghais. Qatrul artinya tetes-tetes, Ghais artinya pitulungan. Jadi ayat kitab namanya, hati-hati Pak, kecantol lagi Pak. Jalannya hati-hati mah. Iya. Sini lagi serius nyelonong bae lewat ini. Ini kameramen tebar pesona ini mah. Indra nyelonong bae lewat lagi nangkon alon-alon kecantel kok. Lu gue malah tuh perlak banget sih. Mesti ngene nyoting nanti miring-miring badangan gue. Lanjut. Qatrul artinya tetes-tetes. Ghais itu artinya pitulungan. Jadi ayat kitab namanya Qatrul Ghais, tetesnya pitulungan. Dijelaskan ciri-ciri ahli waris nu waras. Ahli waris yang waras. Zaman sekarang banyak ahli waris gak waras. Siapa tuh ahli waris gak waras? Cuma nerima warisan, tapi sangkut paut almarhum orang tuanya nggak diberesin terlebih dahulu. Mohon izin kalau di sini ada Muhammadiyah ataupun golongan yang lain. Kami orang NU kalau ditilar sedo, ditinggal wafat sama sanak famili ataupun saudara, kita yang masih hidup ada kenduri 1 harian, betul? Nelung dina leres, mitung dina matang puluh nyatus sampai acara nyewu haul adalah dalam rangka birrul walidaini, ngebagusin wong tua. Karena ini persiapan kita sebagai anak. Khawatirnya almarhumah punya utang janji. Ketika acara tawasul kenduri itu kan akhirnya jadi ada yang ingat, umpama nih, almarhum orang tua ternyata pernah punya janji tuh, dulu mau ngasih sarung sama saya. Ada yang ngajak, kotor sarung peti taki. Hello, itu janji ibu. Maka di dalam kitab I'anatul Thalibin kalau ada mayit udah diliang lahat, diiringkan ke ngulon. Ngulon sebelah mana nih ngulon? Kulon? Oh kulon sana. Kulon sana. Ngatu-ngatu astone ibu. Nah nyambut gawe penyoman dan tirewangi. Si ibu-ibu tadi ada tangannya yang gak mau ngacung. Kulon mana? Jawabnya cuma begini. Mending ngaji kayak karo tanggane dewek. Kulon sebelah ngendi? Untung saya paham bahasa isyarah. Ngerti kayak berarti nang kono. Ada mayit terus diiringaken ngulon. Kepala mastakanya udah di sebelah lor. Lor mana? Nah, ngacung kabeh kan ngene tadi ora kayak gitu. Udah diringkan ke ngulon, mastakanya udah di sebelah lor. Kan ketika mau diuruk pakai lemah, mau ditimbun lemah itu kan ada papannya ya Bu.
Betul ya Pak Kiai? Papan ini kalau di Cilacap namanya engko disit. Ki cara Cilacap. Ono aja ditabraki disit ku ya. Papan yang buat nutup mayit ketika mau diuruk lemah itu cara Cilacap dangka. Cara kene apa? What? Ketep utara apa ketep selatan? Ketep. Ketep. Cara sini papanya disebut ketep. Berarti ini ada persamaan. Indonesia itu ada 720 bahasa yang berbeda. Cilacap itu wong ngapak, bahasanya bahasa ngapak kawi. Jadi Jawanya Jawa udamper kayak jenengan begini umpamanya campuran Sunda banyak soalnya di Cilacap. Kalau di Indramayu perbatasan Subang, di sana nyebutnya Tataban. Tataban. Tapi kalau di Cirebon sekitar khas Kempek itu kayak jenengan nyebutnya Keteb. Cuma di sana pakai kol-kolah kubro, Keteb. Di Kulon Progo, Yogyakarta, di sana disebut Dandangaring. Kalau di daerah Temanggung, Magelang, di sana nyebutnya Gladag. Di Cilacap Dangka, di sini nyebutnya Keteb. Ketika mayit udah diringkan ke ngulon, kepalanya udah di sebelah lor, ditutuplah pakai papan keteb. Biasanya kalau di masyarakat yang nyiapin keteb kan pihak keluarga karena udah diukur panjangnya kuburan. Betul Ibu? Ayah mayit ditutup keteb ayah 13 keteb itu full udah ketutup penuh umpama nih. Tapi ternyata ada mayit udah disiapin keteb 13 papan. Ditutup 12 ketep papan udah full ketutup penuh. Udah ada yang gak bolong. Jadi udah full ketutup penuh. Lah siap 13 kepake 12 udah full. Berarti kan lebih satu. Terkadang di masyarakat maaf punten nih. Papan yang ke-13 yang sudah tidak ada fungsinya ikut terkubur. Cara bahasa Cilacap disendehna Bu. Disendehna dan ikut kekubur. Memang kelihatan sepele Bapak Ibu. Tapi walaupun satu papan ketep ini ternilai ada harganya. Orang ketang harga 5.000 itu. Lah ikut ke kubur. Ini di dalam kitab yang Anatut Tholibin diingatkan bahwa kalau ada papan ketep yang kiranya sudah tidak ada fungsinya lagi. Harus ikut diangkat dari luar liang lahat dan tidak boleh ke kubur. Kalau ikut ke kubur khawatirnya menjadi ngebot itu apa? Memberatkan pertanggungjawaban si mayit di alam barzah. Begitu. Walaupun cuman harga 5.000 Bapak Ibu. Tapi yang udah ke kubur ya enggak masalah. Wong ketidaktahuan kita. Ya enggak usah digeledah kuburannya. Takutnya mayitnya malah kaget kami tenggengan. Ngapa? Sampai jawab ambil ketep. Malah judulnya ada manusia hidup pasea sama mayit. Dikiranya orang ngerti pasea Pak. Ngerti pasea tukaran padu. Menungsa urip padu karo mayit. Apa? Ambil ketep. Jadi ini memang sepele Ibu. Tapi ini adalah satu kehati-hatian kita ahli waris. Supaya almarhumah orang tua kita tidak terlalu berat. Yang kita harapkan sholat ibadah beliau almarhumah kita bisa betul-betul menolong almarhum orang tua kita tang alam kubur tadi kepenake. Cuma kan kita nggak tahu Bapak Ibu, maka kehati-hatian kita yang namanya ketep sampai ke kubur saja harus ikut diangkat karena sudah tidak ada fungsinya alias wis lewian. Apalagi masalah janji Ibu, janji itu tetap hutang. Nah ini yang kita mau bahas nih. Maka di dalam Qatrul Ghais dijelaskan ciri-ciri ahli waris nuwaras. Kaping hiji nyaeta seorang anak yang soleh-soleha mau melanjutkan tali silaturahimnya orang tua. Hari ini berdalih kepada bahasa introvert. Gak mau dan memang merasa tidak nyaman ketika bergaul dengan masyarakat umum. Ya ndak masalah, mental orang itu memang masing-masing. Tapi mohon maaf, di dalam salah satu kitab di riwayat dijelaskan
Datangnya akhir zaman adalah diantaranya anak yang memang tidak mau keluar dari kamar, seorang pemuda yang menghabiskan hari di dalam kamar. Sekarang sudah terjadi, Bu. Betul? Nang kamar wae. Ngeslot maning. Ya nggak tahu. Dengan alasan ketimbang di luar malah ngebuat sesuatu perkara yang tidak baik, akhirnya kurang produktif. Tapi ini adalah salah satu ciri-ciri akhir zaman. Dan ternyata anak kita zaman sekarang kalau diajak silaturahim itu kebanyakan males. Kalau dulu Idul Fitri kita silaturahim sak kampung itu didatengin semua. Kadang sampai 7 hari sampai seminggu loh. Nah zaman sekarang, Bu, Idul Fitri itu cukup hari Idul Fitri habis sholat id ketemu tetangga, Kang kosong-kosong. Akhirnya obornya tosidem, obor tahu ibu? Obornya udah mati dan akhirnya anak-anak gak mau melanjutkan silaturahimnya orang tua. Akhirnya anaknya sing tua karo anaknya sing nom pira pada kenal. Padahal ciri-ciri ahli waris nu waras mau melanjutkan tali silaturahimnya orang tua. Yang kedua, mau nyarutangin utang piutang almarhum orang tuanya. Kenapa udah orang tua wafat meninggal gak ninggalin warisan kok malah ninggalin utang? Karena terkadang ada orang tua mau minta duit sama anaknya, kuatir dipelorokin nang mantune. Mau minta duit sama anak, kuatir disentak sama anak mantu. Maka ketimbang minta duit sama anak, akhirnya utang sama tetangga. Berarti utang boleh? Boleh. Asalkan utangnya memenuhi kebutuhan yang gak bisa ditunda. Contohnya kebutuhan pokok, kebutuhan primer. Di dalam Islam utang itu boleh. Utang itu bol. Ibu jawab dong, leh gitu nyong direwangi. Kalau nggak dijawab leh, tadi saya ngomongnya cuman boltrok. Ulang. Di dalam Islam utang itu bol. Nah, jadi kan nggak cuman bol wungkul. Asalkan memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan primer. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa titel derajat jabatan tertinggi di dunia ini adalah mangan. Tuang. Orang mangannya lemes, Bu. Indonesia punya semboyan kalau belum makan nasi namanya belum madang. Utang beras gue nyambung urip. Yang punya beras anu punya tapi ngakunya nggak punya. Waduh, yang nggak mau ngutangin dosanya gedenya luar biasa. Saya ulang. Duwe beras ngaku nih duwe. Yang nggak mau ngutangin dosanya gede luar biasa. Soalnya utang beras mau nyambung urip. Berarti kalau yang ngutangin udah welas asih, yang utang kudu sadar diri. Utang itu dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok, jangan utangnya gara-gara gengsi. Nek duit cash belanjane nang Alfamart, tapi nek utang ring warungnya tanggane. Utang boleh asalkan pakai akad yang jelas. Dan jangan sampai gara-gara Qatul Ghois menceritakan bahwa ciri-ciri anak soleh-soleh yang mau melanjutkan dan mau nyarutangi utang piutang almarhum orang tuanya, jangan orang tua punya prinsip anggar kayak gini mending utang bos yang akeh malah yo. Utangnya akhirnya bisa nyarutangan nasi nyarutang iki. Ya nggak boleh sewenang-wenang begitu. Soalnya apa? Memang utang itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, utang itu bisa dihaulah. Saya ulang, utang itu bisa dihaulah. Dihaulah itu dipindah, dialihkan. Ke siapa? Ke anak, famili, ke saudara, ke sedulur bisa. Asalkan dapat kesepakatan persetujuan dari keluarga yang akan dialihkan masalah utang. Kalau nggak mau nerima utangnya gimana? Nggak mau nyarutangin, yo sampai akhirat tuh.
Utangnya akan jadi beban yang begitu luar biasa. Maka ciri-ciri anak soleh solehah mau melanjutkan tali silaturahim orang tua, mau nyarutangin utang piutang almarhum orang tuanya. Yang ketiga mau melanjutkan amal soleh orang tuanya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah titip pesan, maka warisan orang tua terhadap anak bukan sertifikat rumah, bukan warisan tanah, bukan warisan mobil Pajero yang mewah, tapi ternyata warisan yang terbaik untuk anaknya al-hilmu. Saya ulang, al-hilmu, arif, bijaksana, tahu posisi, tahu penempatan. Anak kita mau kuliah, belajar ilmu Eropa, ilmu Belanda, ilmu Itali, terserah. Mau belajar sampai Cina, monggo. Mau sekolah kuliah di Australia, silahkan. Yang terpenting kalau udah pada kuliah, jangan hanya gara-gara parenting. Metode pendidikan orang tua terhadap anak disebut parenting. Anak zaman sekarang gampang menyalahkan metode pendidikan orang-orang tua kita zaman dulu. Maaf nih punten, walaupun pendidikan orang tua kita dulu gak semuanya salah, gak semuanya benar, tapi nyatanya orang tua kita sudah mengajarkan ilmu tasawuf yang begitu tinggi. Contoh, orang tua kita bilang sama anaknya, anu neng, ulah ngadiukan bantal. Soalnya nek ngadiukan bantal nanti bujur Nabi Sulen. Cara bahasa Cilacap, ndek aja jagongi bantal. Nek jagongi bantal pokoknya wudunan. Ini bukan tahayul, ini bukan mitos, tapi ternyata orang tua kita sedang mengajarkan muqtadul hal. Saya ulang. Muqtadul hal, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, menempatkan sesuatu ya sesuai porsinya. Bantal itu memang sekedar benda ibu, tapi bantal adalah manggon istirahatnya kepala. Bahasa halusnya kepala mastaka, bahasa halus biasa sirah, bahasa orang Karanggedang naon? Astagfirullahaladzim. Bener ge, nyong jane mau madang nong ini kajeli nang kene kencot maning ora rasane. Baru kali ini nih ada pengajian jamaah ngendas nabunya iki nembeana ge. Wong Karanggedang tok wong modele. Kepala adalah organ tubuh yang paling penting. Saking pentingnya ini kepala orang yang paling penting di desa Babakan disebut kepala des. Kepala des, bukan dengkul desa. Orang yang paling penting di sekolah namanya kepala bukan wudel sekolah. Bahkan kita masih bisa disebut manusia sebab masih aya mastakana. Bukti nyata. Tengah malam paku karawuhan tamu, aya nu ketok-ketok pintu bareng dibuka pintuna. Ternyata tamunya paku, maaf, kakinya buntung. Tangannya buntung, matanya buta. Setelah Pak Ku melihat ayat tamu disabilitas, Pak kepala desa langsung ngebukain pintu. Pak Ku langsung memberikan daharan, unjukan malah sama Pak Ku tamu disabilitasnya dikasih sodakoan. Kenapa tamunya dikasih sodakoan sama Pak Ku? Karena Pak Ku terkenal orang yang suka masihan. Pak Ku dermawan teu? Dermawan. Coba kotak titeni milu nambah amplop apa ora? Loh, namanya ngaku kan kudu ada pembuktian. Cuma ngaku-ngaku wungkul mah saya nggak percaya sama ku sampean. Maaf ya Bu, ya lo Pak Ku kasihan banget karunya sampai wajahnya pucet. Tapi beda cerita. Tengah malam Pak Banser karawuhan tamu, aya nu ketok-ketok pintu bareng dibuka pintunya. Ternyata tamunya Pak Banser, maaf, sampean genap 2. Tangannya genap 2, tapi del tekan beheng sirai langka. Kayak langsung pintunya tutup jebret. Pak Banser mlebet teng kamar terus ngeloni bantal guling nu bisa ngentut. Sambil bilang sama sang istri, ayang embeb
Istrinya jawab, ya Mas Al. Aliran listrik. Ternyata Bu yang saya bukain pintu tadi jebule bukan menungsa. Lo bisa nebak muranana sirae. Kita masih bisa disebut manusia sebab masih ayah kepalana. Bantal memang benda tapi kan ban istirahatnya kepala. Lo kok dijagongi bokong ngecen tuh? Ngeceh namanya ngejek itu Bu. Gak muqtadul hal. Cuma orang tua kita dulu ngucap muqtadul hal itu susah. Akhirnya cuman bilang ulah ngadiukan bantal neng. Kalau ngadiukan bantal bujur nabi sulan. Seindah itu loh didikan orang tua kita zaman dulu. Makanya zaman dulu 15 tahun nikah mah wajar. Walaupun zaman dulu belum ada undang-undang 15 tahun itu nikah. Dan ternyata sampai hari ini anaknya 12 jadi wong kabel kan udah jadi embe. Nyatanya dari zaman dulu umur 8 tahun mah udah biasa ditungku, dipawon Bu. Udah biasa ngomong adik-adiknya. Jadi ketika 15 tahun secara biologis belum mateng tapi mentalnya itu tos mateng zaman dulu. Bukti nyata kalau tengah malam padang bulan pada main jonjang umpet, gobak sodor, celap-celap dos-dosan. Kalau zaman dulu mah bujang perawan, lalaki awewe pada main umpet-umpetan di pekarangan, bali ora meteng. Betul. Secara logika karena nggak ada undang-undang kan malah kesempatan tuh umpet-umpetan di pekarangan soalnya harusnya cari kesempatan tapi nggak usah jenengan tanya sama anak zaman sekarang. Boro-boro anak zaman sekarang bisa umpet-umpetan di pekarangan tengah malam, orang baru chattingan di WhatsApp dibalangi sarung tok pemeteng. Dulu bapak ibu masih bujang perawan, masih lalaki awewe. Ternyata zaman dulu pada main seliponan carakin apa ya? Seliponan gitu dus-dusan. Berenang. Koko Jayan. Koko Jayan nama Suneo. Temennya Doranyemon. Koko Jayan. Ini tambahan kosakata lo cara nggon-klot selibonan angkene Koko Jayan. Atau banget ya Koko Jayan. Berenang. Koko Jayan. Ya. Lalaki awewe Koko Jayan di kali bawanya sarungnya bapakna. Sarungnya bapaknya mengko dibundel pucuke. Nanti lari tuh dari tanggulnya kali butuh mak jegur kan sarungnya melembung. Pegangin tuh pucuk sarung bawah. Diikutin tuh nggone ngenggek kayak wakating. Ibu pada tonyor-tonyoran kemutan bien ya Bu ya. Ya Koko Jayan ibu udah bareng. Dulu telanjang bareng lalaki awewe nggak ada yang pikirannya ngeres. Padahal telanjang bareng loh. Gak ada yang pikirannya kotor zaman dulu padahal belum ada undang-undang. Berarti sejernih itu loh didikan orang tua kita zaman dulu. Maka memang didikan orang tua kita zaman dulu gak semuanya salah, gak semuanya betul. Tapi halusnya, jernihnya dan beningnya luar biasa. Maka orang tua wajib mengajarkan al-hilmu, arif bijaksana, biar anak tahu posisi dan tahu penempatan. Yang kedua al-ilmu, pengetahuan pendidikan. Maka di dalam Sulamu Taufik, ilmu orang tua terhadap anak dibagi dua. Yang pertama ilmu ubudiyah, tata caranya wudhu, tata caranya sholat. Minimal anak keluar dari rumah bisa membedakan mana yang membatalkan wudhu dan mana yang membatalkan sholat. Bisa baca Al-Quran, ini tetap walaupun anak kita ngaji di madrasah di pesantren, orang tua dari sejak kecil anaknya diajarkan bab maca Quran yang baik, ala ilmu budiyah. Yang kedua, belum bisa disebut gugur kewajiban orang tua apabila orang tua belum mengajarkan ilmu asasul kasbiyah fil bait. Saya ulang, ilmu asasul kasbiyah fil bait, ilmu tata cara nyambut gawe pekerjaan di dalam rumah.
Entah anak lanang, entah anak wadon ibu. Entah anaknya wong sugih ataupun anaknya maaf orang mampu. Namanya orang tua wajib ngajarin anaknya cara megang sap. Pokoknya nyaman dan tirewangi bu. Jadi ngajarin nanti jam 1. Ulang. Ilmu asasul kasbiyah fil bait. Entah anak perempuan, entah anak laki tuh. Anak wajib diajari cara ngumbai pir, nyumet kom, nyuci bak, nyekel sap, ngumbai cau. Loh, ngapain kudu mawi disenggol maring cawik? Jangan hanya gara-gara saya ngucap ngumbai cawet saya dicap vulgar. Jangan hanya gara-gara saya ngucap ngumbai sempak lo niki dicap kasar. Karena ada yang lebih kasar ketimbang diucap. Siapa itu? Anak udah balik, anak udah SMP, anak udah SMA, tapi celana dalamnya masih dicuciin sama orang tuanya. Tuh, lebih kasar ketimbang diucap. Ini bukan saya yang ngomong, saya cuma tinggal nyampein. Itu di dalam kitab Riyadul Badi'ah. Saya ulang. Kitab Riyadul Badi'ah, bahwa namanya orang tua ketika anaknya belum balik lah, sampai celana dalam aja tanggungan orang tua. Tapi kalau anak udah balik, dia disuruh untuk betul-betul bisa membedakan mana yang melekat di dalam dirinya sendiri, mana yang jadi pertanggungjawabannya. Mohon maaf, pekerjaan di dalam rumah jangan dianggap beban, tapi skill, keahlian yang harus dimiliki oleh setiap anak. Hari ini orang tua dan masyarakat memaklumkan anak gadis gak bisa membedakan mana kunyit mana kencur, gak masalah katanya. Anak gadis zaman sekarang gak bisa membedakan mana laos lengkuas antara jahe, katanya gak masalah. Katanya itu bukan persyaratan nikah. Emang betul itu bukan persyaratan nikah. Katanya lagi, ngesuk nek wis bojo ngerti roi kok karo masako. Bareng udah nikah baru punya anak 1 katanya mengalami baby blues. Penganan apa mending baby blues. Kita memang gak boleh yang namanya menyepelekan mental seseorang ibu. Banyak orang kelihatannya sehat tapi mentalnya lemah, ada. Ada orang yang memang disabilitas, maaf kekurangan secara fisik tapi mentalnya kuat. Sebab apa? Kanjeng Nabi udah titipesen kok. Ikhris ala ma yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi manusia semangat gayu barang yang manfaat. Wasta'in billah, kalau ada masalah minta tolongnya sama Gusti Allah. Wala ta'jiz, dan jangan males, jangan beler, jangan keset, jangan sungkanan. Hari ini cari rezeki begitu susah ibu. Lihat bapak-bapak tuh, kadang-kadang ada laki-laki naik motor tapi nggak tahu tujuannya mau kemana. Cuma norokokan di pinggir jalan, klepus. Usaha apa maning ya? Apa masang slot bayi? Naudzubillahi min. Makanya maaf, rata-rata orang gelo itu laki bu. Ketawanya telat sampean. Rata-rata orang gelo itu laki-laki. Terus bentar dulu sampean disuruh mikir dulu untuk memahami bahasa saya. Rata-rata berarti kan nggak semua. Bukan rata-rata wong laki gue gelo. Rata-rata wong gelo itu kebanyakan laki. Contoh dari 100 orang gelo, 80-nya adalah laki-laki yang gelo. Oh salah, orang gelo laki-laki. 20-nya adalah bukan, 20-nya adalah orang gelo wadon. Soalnya laki-laki itu nggak seekspresif kita ibu. Kalau ada masalah mah diimpet sendiri. Kadang ada kekurangan duit mau minta utang sama tetangga malah dipoyoki dikawusi. Mau cerita sama istri malah diseneni. Akhirnya terkadang rata-rata wong gelo lanang.
Kemarin di Bojonegoro, Jawa Timur, 526 suami berangkat ke pengadilan agama untuk menalak istrinya secara berjamaah. Nggak percaya, searching di berita, langsung boleh di searching tuh. Tadinya cuma 374, sekarang naik menjadi 526 suami menalak istrinya secara berjamaah hanya gara-gara mangkel enak nanti jelek. Tiap hari dibanding-bandingin nama bojone tanggan. Makanya talak itu dipegang lelaki, talak dipegang suami. Karena Allah menganugerahkan suami laki-laki mikirnya secara psikis 86% pakai logika. Jadi kalau lelaki lagi marah biasanya diem bu. Wong lanang nek lagi jengkel meneng. Angger wong lanang jengkel kok cerewet kebanyakan omong, itu malah justru perlu dipertanyakan kelanangannya. Lanang betulan apa enggak nih? Lanang kok cerewet, lambene lemes. Tapi kalau perempuan 86% Allah menganugerahkan mikirnya pakai rasa. Jadi kalau perempuan mah emosionalnya tinggi, betul? Ngaku aja lah bu. Soalnya dari 100%-nya badan perempuan, 80%-nya 10%-nya tulang, 10%-nya daging, yang 80% amarah yang meluap-luap. Jadi kalau istri lagi marah mah kayak knalpot bocor. Apa disampaikan. Kalau istri lagi marah sampai mahar zaman dulu aja diungkit. Waduh, makanya gak megang talak. Istri lagi marah, suaminya aja bingung membedakan mana istri sendiri dan mana harimau Sumatera. Makanya istri gak megang talak, yang megang talak itu suami. Jangankan istri megang talak, orang gak megang talak aja kalah debat mintanya cerai. Pegat penyung pegat sekalian kenyung pak. Itu nggak megang talak, kalah debat pas lagi pas ya mesti mintanya cerai. Pegat sekali nyong pegat penyong ke pegat san gawe nyong pak. Suaminya udah marah, emosinya udah muntap-muntap, suami udah megang piring, udah syukur alhamdulillah piring gak dibanting, istrinya gak ditabok. Sila lagi jengkel sing waduh nantang-nantang pateni penyong pateni nyong ke. Harusnya kalau suami lagi marah kan didem-demi bu, biar nggak marahnya itu nggak tambah-tambah. Lo kok busung-busung ada semua pateni penyung pateni sekalian nginyung ye. Maka inilah kenapa Kanjeng Nabi bilang, Kanjeng Nabi ngendika suami keluar dari rumah untuk bekerja, rijalun kamilun, berwibawa, berkarisma, penuh rasa tanggung jawab. Walaupun jadi bakul kopi, ganteng tuh. Jadi tukang deres ganteng. Nah tukang deres niku pejabat paling tinggi di Indonesia. Presiden aja kalah sama tukang deres. Dan ternyata bu, seorang laki-laki keluar dari rumah untuk bekerja itu wibawanya luar biasa. Maka rijalun kamilun, kalau udah keluar dari rumah untuk bekerja, berwibawalah, berkarisma, tegas, penuh rasa tanggung jawab. Jangan melehoy kayak bandeng presto. Wong lanang istrinya pelompong, kedodor, lembarak, lembur kayak petelesan kotor. Wong lanang istrinya mengarap per BLT ke PKH. Rijalun kamilun, berwibawa, ganteng, berkarisma, penuh rasa tanggung jawab. Tapi ketika suami pulang dari kantor Kuala Lumpur,
Suami pulang dari kantor Kuala Lumpur, udah ketemu sama anak istri di rumah. Kata Nabi, katiflin. Saya ulang. Suami kalau pulang dari pekerjaan udah ketemu anak sama istri, katiflin, bagaikan anak kecil yang bermanja dengan ibunya, yang lemah lembut, jangan kebalik. Nang japor bakul kopi, hahaha. Tapi yang genang rumah galak karo istri sendiri. Ada di sini laki-laki begitu ayah. Sampai lo sing ngarani utuh nyong. Inilah pentingnya seorang orang tua mengajarkan anaknya untuk bekerja, nyambut gawe. Bekerjanya itu bukan eksploitasi loh ibu. Bekerjanya itu di dalam rumah, ngumbai piring, ngumbai cawat niku bukan beban. Itu adalah skill, keahlian yang harus dimiliki oleh anak. Ada orang tanya jawab, mumpuni, ndokku. Sing rumatin ndok ya nyong. Mami urusan karo ndok tanggane temen kok. Saya ini orang sugih mumpuni. Saya dari kecil aja nggak pernah nyuci baju, orang saya ini punya pembantu. Sampai sekarang saya payu laki karo rabi dari angel. Sunda keceletot Jawa. Bareng siknya wis payu rabi, wis payu laki. Anaknya wis 3,5. Sing 3 wis gede, sing setengah wis nang jero weteng iki maksude. Nganti anaknya wis 3,5, nggak pernah sih nyuci baju, orang ada mesin cuci juga. Saya ngomong sama anak perempuan saya, Neng, isuk sekolah sore wis les, balik les langsung mapan turu istirahat ngaso, melas kue. Niatnya bagus tapi kebablasan tuh. Walaupun anaknya orang kaya, tetap diajarkan untuk tanggung jawab dengan apa yang melekat di dalam dirinya. Non sewu. Ora usah gue bocah dadi sengit karo nyong. Anaknya mau ditonyori gue rungokno kowe. Kowe bocah dadi dendam maring nyong. Gue ngene gue ki nang omah. Langsung dipretel kowe rungokno kowe. Ora diduil-duil bocah. Ge, Yusartina ge. Perlu proses ibu, perlu proses. Anak kita lahir di zaman IT. Halo. Anak kita lahir di zaman IT yang dimudahkan dengan keadaan zaman. Apa-apa sih serba nunyuk. Serba nunyuk. Pesen makanan nunyuk, masak nunyuk, liwet nunyuk, godok wedang nunyuk arep adus. Nunyuk arep mapan turu. Ibu-ibu di tengah nonyor sama dia nganggo anu pempes sapura. Jangan ngompol ibu. Ini kita ceramah kan. Saya malah lagi nggak ngelawak ibu. Ini saya menyesuaikannya, saya pakai dasar loh, pakai kitab semua dasarnya dari tadi. Yang kedua, gue teles mano, anu ngiler nih kinyong lah, dadakan. Taganin nih Sartina gitu. Namanya anak kita hidup lahirnya di zaman IT dengan perkembangan zaman ya oke, tapi kudu pelan-pelan. Duren-duren roti-roti, bien-bien saiki. Orang zaman dulu mah nyandakan. Neng ngambilin sapu. Bocah wis pedih banget deh. Udah takut, udah sian banget kalau orang tuanya udah ngucap ambilin sapu. Berarti si anak kerjanya kurang bagus. Nah, hari ini Neng ngambilin sapu, sapunya diambil dikasihkan sama orang tuanya. Begitu zaman sekarang. Kudu alon-alon bu, pelan-pelan, santai aja. Rasa ditonyori gue rungokna gue. Bocah sengit karo nyong dadine. Yang namanya orang tua wajib ngajarin anaknya untuk bekerja di dalam rumah. Pekerjaan rumah ada yang ngucap maning. Mumpuni. Nyong tukang macul. Nek nyong tukang macul anakku aja nganti jadi tukang macul. Kalau saya tukang macul minimal anak saya jadi gubernur mangga. Melarat aja diturun-turuna.
Tapi namanya orang tua ngajarin anaknya bab nyambut gawe adalah kewajiban setiap orang tua terhadap anak-anaknya. Tepuk tangan dulu dong. Gede tuan udah diperintah kon keprok barang gue. Jadi maaf punten Bu, siapa orang tuanya nggak sayang sama anak, entah anak wonge sugi ataupun anak kurang mampu, namanya orang tua kepin anak hidupnya lebih mulia ketimbang orang tuanya. Betul. Dulu waktu lagi kecil anak sakit aja ibunya ngucap ya Allah, bocah tenang beriangan baik, wis tabak-tabak darah mari mending puyung mugi sing miriang. Katanya lebih baik orang tuanya aja yang sakit begitu. Lebih baik ngegantiin anak ketimbang anak yang sakit. Begitu cap orang tua, betul. Dulu mah nggak ada pempes, musim mudan popok teles kabeh, swek-swek ngajarit beti lakoni kok. Betul. Anak sampai ditimang-timang. Maaf ya bahasa Cilacap. Tak lelo 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 ledong. Cep aja ditabut terus ya. Gatel banget ben ngiringi nyong. Ntar biar saya solo karir. Tak lelo 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 ledong. Cep menang aja pijer nangis anakku sing ayu rupane yen nangis ndak ilang ayune. Lagi karo latihan. Walaupun belum payu laki latihan karo ranana salah kok. Disolawati ditimang-timang, disolawati besorane indah ben cepet ngene mapan turu. Arep dibongna, tau dibongna enggak? Ditaruh di kasur, cara Cilacap dibongna. Mau ditaruh di kasur aja hati-hati pakai mau naruh bom. Jangan ada yang berisik. Nggak boleh ada barang yang bunyi. Wis mumpung lagi merem, mau ditaruh di kasur, ibune wain karo kepentut. Atasnya bersin, bawahnya kentut, kan kayak di screenshot. Di screenshot itu kan tombol atas sama tombol bawah ditunjuk bareng. Wain karo ngentut berarti kan di screenshot tuh. Wis lagi kona jangan titangnya jana sing suarane muni malah biungin dilalawain kepentut. Bocah kaget melek maning. Lanjut lagi salawatnya. Tak kadang bisa urip mulya dadi manungsa utama luhurke asmane wong tuwa dadi pendekar agama. Sebenarnya udah agak pantes saya begini ya, Wi. Iya, tinggal cari bapaknya aja yang belum. Orang tua itu kepingin anak hidupnya lebih mulia ketimbang orang tuanya. Ya siapa orang tuanya kepingin anak urip sengsara. Orang bapaknya tukang becak aja ibunya goneng utang. Anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Padahal anaknya tukang becak tuh. Ibunya kepingin anaknya mulia, anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Masa kon tukang becak, tukang becak, tukang becak, tukang. Apa salahnya bapaknya tukang macul, anaknya disuruh jadi gubernur tapi anak jajak ke sawah? Gak ada salahnya, biar anak ngerti. Oh, saya kuliah dibiayain sama petani. Oh, saya ngaji dibiayain tukang deres. Oh, tiap hari hidup saya dibiayain sama pedagang.
Deleweran keringet teh sirah kanggo sikil kanggo sirah. Meme gegeratus keret banting tulang setengah mati. Anak diajak ke sawah. Biar lihat bisa membedakan diarit diwungkal. Biar anak ngerti oh tandur kayak kae. Wong galeng kayak kae. Wong Daud kayak kae. Oh wong ngecek gawe papan sebaran kayak kae nyuk 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 sretet gesruk nyuk 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 sretet gesruk. Ngecek itu bikin ini loh Bu, papan yang mau buat disebar benih. Cara di Cilacap namanya ngecek. Kan sawahnya nggak kayak sawah dipakai traktor itu, nggak kudu lebih halus dong mau disebarin benih. Nah karena biar halus kan ditunjukin disit nyuk 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 sretet keseruk nyuk 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 sretet seruk. Biar anak ngerti nggak apa-apa anak berkubang dengan lumpur udet nang belet supaya anak ngerti orang tuanya ngebiayain pakai rekasannya luar biasa. Maaf gara-gara parenting zaman sekarang anak disentak aja nggak boleh. Katanya anak dibentak itu mentalnya yang terguncang. Oke, kelapa setundun itu nggak kembar semua ibu. Ada kelapa kiring, kelapa dari, kelapa kopior, kelapa gabuk, para maning kelapa ngerbudeg. Neke kelapa dianggur, nah ora minum sih. Iya nyongkur tak ngomong tok be. Umpamane dinum ya bagian nyong. Anak itu masing-masing, anak 5 sifatnya 5. Maka nggak boleh kita membanding-bandingkan dan menyamaratakan karena mental anak niku masing-masing. Cuma ibu, zaman dulu orang tua nyentak ngebentak anak itu hanya buat shock terapi. Biar anak disiplin. Aja kayak gue. Ibunya kaget juga. Ini cuma shock terapi. Biar anak itu juga tahu latihan dasar kepemimpinan. Aja kayak gue. Bocah jawab, mama jahat. Bapaknya udah wudhu, ibunya udah ambil mukena mau berangkat ke masjid sholat jamaah. Anak udah disiapin air hangat kok gak mau mandi. Padahal usah diajak maring masjid. Bapaknya cuma ngasih efek jerak kok. Juga dia daerah yang tidak vital. Nyelentik kupingnya bocah, ceter bocah jawab, ayo udah gak kayak dulu. Ayo udah gak sayang sama aku. Bocah gue surat mangkat minggat. Bocah sih kan minggat temenanan bu. Dikerasin gak boleh, disentak gak boleh. Orang tua zaman sekarang harus putar otak ngedidik anak dengan cara apa? Bahasanya udah halus banget orang tuanya. Dek, sekolah nu pinter, ngaji nu bener. Nih bapak neng dina-dina nang sawah kayak bibis. Tahu dia mau saudara ngerti bibis. Dina-dina nang sawah. Silakan gue sikil kanggo sira memang gegeratus karet banting tulang setengah mati buat ngopeni kamu, ngegedein kamu, buat biayai kamu sekolah. Bocah yang jawab, ih itu kan udah kewajiban orang tua ayah. Tuh, mau bagaimana zaman sekarang? Dibentak gak boleh, dikerasin gak boleh, dihalusin pun anak gak nyandak bu. Pendidikan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Teng Demak kemarin di Jawa Tengah, hanya gara-gara nilai UTS-nya rendah, di sekolah di hadapan teman-temannya, maaf bapak gurunya dibacok sama muridnya, persis di leher sampai sobek, kritis tapi alhamdulillah udah siuman dengan puluhan jahitan di leher, di sekolah di hadapan teman-teman kelasnya tuh bu. Dan baru-baru ini sampai UNESCO internasional ini tahu kabar berita di Cilacap, yaitu tetangga kecamatan saya di Cimanggu. Mohon izin ya, Cilacap itu kabupaten terluas se-Jawa Tengah. Dan Cimanggu itu sudah ada yang berbahasa Sunda. Malah lebih Sunda ketimbang Karanggedang kene. Makanya malah Sunda gel sana. Ada 5 kecamatan di Cilacap itu berbahasa Sunda. Dan betulan di Cimanggu ini di SMP Negeri 2 Cimanggu ada seorang siswa berprestasi katanya kepala sekolahnya. Malah juara MAPSI. Saya juga termasuk alumni
lomba MAPSI, mata pelajaran seni Islami. Kalau saya di bidang khitobahnya. Dan ternyata anaknya itu berprestasi sang pelaku. Tapi ternyata gegara dia merasa memang dia punya sesuatu hal yang lebih ketimbang teman-temannya. Akhirnya gampang mendiskriminasi. Sampai dia hanya gara-gara urusan cinta, temannya itu digebukin sampai membabi buta. Nggak manusiawi. Hari ini korbannya masih di rumah sakit. Ada beberapa tulang yang retak. Ini kabar beritanya sampai UNESCO Ibu, internasional itu udah tahu beritanya. Yang akhirnya staf presiden telepon langsung ke Kapolresta Cilacap. Kapolri Panglima TNI telepon langsung ke Kapolresta Cilacap untuk diusut tuntas. Kenapa sedemikian rupa anak-anak kita kok seperti itu? Maka sudah jadi kewajiban kita orang tua mengajarkan anak-anak kita mastatoktum, ngukur kemampuan. Ketika orang tuanya adalah seorang non sewune petani, ya dia bersikaplah yang rendah hati. Sing sugih pun kudu ngerti bahwa orang tuanya untuk mencapai sugih dia urip niku dibiayain wong tuane. Maka alhamdulillah hari ini saya bersyukur anak-anak muda kita makin niki di parkiran juga ikut ngaji. Malah hari ini anak-anak muda kita ikut pengajian. Inilah kami Mushola Al-Islah. Tepuk tangan dulu dong buat panitia kita yang luar biasa. Jam 11. Ih ngajinya udah lama loh Bu. Tadi saya naik jam 9 lebih 10 menit. Malah jam 9 pas tadi malah. Ternyata ini jam 11 kurang 7 menit. Ya Allah. Tos cukup ya Bu? Lanjut. Ngundang sorangan. Soalnya punten tadi saya bilang sama panitia. Karena memang saya hari ini udah lokasi ketiga hari ini. Tadi pagi saya di Kuarasan Kebumen, habis lohor tadi di Bunton Cilacap Pertamina, Pertamina benar. Di Bunton PLTU benar, PLTU Bunton. Dari Bunton saya langsung ke sini. Besok pagi saya di Subang soalnya. Jadi alhamdulillah. Ya cair. Gimana ceritanya saya yang ceramah, Bapak yang ngitungin amplopnya. Cair. Kalau cair adalah satu ungkapan doa, saya aminkan. Moga-moga jadi bunyai cair betulan. Cair kanggo sangu ibadah. Puas. Saya mau orangnya nggak tersinggungan. Maka alhamdulillah hari ini adalah peringatan Maulid Rasul. Saya begitu bangga dan senang bisa diundang dan bertemu dan silaturahim kepada panjenengan sadaya. Nah alhamdulillah. Ibu-ibu langsung ngeberesin snack, katanya takut ketuker. Hari jangan pulang terlebih dahulu karena nanti insya Allah akan diimami langsung oleh Akhinal Kiram Bapak Kiai Haji Ahmad Syukur untuk mengimami doa pengajian hari ini. Dan saya harap jangan pulang terlebih dahulu karena insya Allah doa pengajian hari ini akan menjadikan kula panjenengan satu wasilah lantaran kita semuanya ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa manfaat barokah, diberikan zuriat yang soleh solihah, dijauhkan dari segala wabah musibah, pungkasan yuswa kanti husnul khatimah. Amin Allahumma. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan ueh ka bumi, maka suaminya nikah lagi. Jangan pulang terlebih dahulu Ibu, panjenengan nunggu di sini sebentar karena doa akan diimami langsung oleh Akhirul Kiram Romo Kiai Haji Ahmad Syukur untuk mengimami doa pengajian hari ini. Bapak Panitia terima kasih atas kontribusi keluarga besar Jamiah Mushola Al-Islah. Mudah-mudahan tidak hanya di peringatan Maulidur Rasul saja, tapi di acara-acara berikutnya tetap bersemangat untuk kejayaan dan kemaslahatan umat Islam di Babakan. Amin Allahumma. Pak Kepala Desa terima kasih atas dukungan dan support kepada kami warga masyarakat Karanggedang. Mudah-mudahan setelah doa usai panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Dari saya segala kesalahan dan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Doa akan dimami langsung oleh akhirul kiram Bapak Kiai Ahmad Syukur. Saya kembalikan kepada Muqassimul Auqat pembawa acara. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Ustadzah Mumpuni yang telah memberi kita banyak sekali mauidhah hasanahnya. Semoga membawa banyak manfaat bagi kita semua yang hadir di makom ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin.